warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kami bersama santri-santriah Nadim Salam akan melaksanakan kegiatan ziarah ke makam wali, yaitu salah satu murid dari Wali Songo, yaitu Ki Ageng Mangkubuhan Kedung. Itu tetap di kami guys, my trip my ziarah. Kita telah sampai di lokasi pemakaman Ki Ageng Mangkubuhan Kedung. Tetap ikuti kami guys, my trip my ziarah. Alkisah berawal dari masa berdirinya Kerajaan Demak. Ada seorang pemuda beretnis Tionghoa yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren Klakahwangi pimpinan Sunan Kudus. Nama pemuda tersebut Mangkubuhan, namun oleh Sunan Kudus dia diberi nama baru yakni Syarif Hidayat. Meski demikian, Sunan Kudus masih sering memanggil dengan nama aslinya karena dia memang merupakan salah satu santri kesayangan Sunan Kudus. Karena selain memang mereka berasal dari etnis yang sama, Mangkubuhan merupakan salah satu dari 9 santri Sunan Kudus yang paling tinggi ilmunya. Dalam perjalanan hidupnya, Mangkubuhan juga pernah menimba ilmu dari Sunan Kalijaga. Di saat Mangkubuhan harus melarikan diri dari prajurit kerajaan Capitulang pimpinan Kakak Ludra yang hendak membunuhnya. Untuk menghilangkan jejak, saat itu Mangkubuhan menggunakan nama samaran Jaka Teguh. Selain mendapat tambahan ilmu agama, Mangkubuhan juga diajari cara bercocok tanam oleh Sunan Kalijaga, juga beberapa ilmu kanuragan, termasuk ilmu untuk terbang. Selain itu, Sunan Kalijaga sengaja mengajarkan cara bercocok tanam agar Mangkubuhan menyebarkan agama Islam melalui media pertanian. Sedangkan ilmu kanuragan memang diperlukan untuk menjaga diri selama melakukan perjalanan. Setelah dirasa cukup ilmu yang diberikan, Sunan Kalijaga menugaskan Mangkubuhan untuk menyebarkan agama Islam di daerah Kedung. Hingga akhirnya Mangkubuhan bermukim di desa Pendang. Di sini Mangkubuhan mulai aktif menyebarkan agama Islam. Mangkubuhan menjalankan penyebaran agama Islam, dirinya selalu menyesuaikan skala petunjuk Sunan Kalijaga. Mangkubuhan lebih banyak mengajarkan cara bercocok tanam yang baik, sedangkan dalam mengajarkan agama Islam, dia lebih banyak memberikan contoh. Misalnya, saat tiba waktu zuhur di sawah, Mangkubuhan tak segan-segan untuk meminta air wudhu dari warga dan sengaja melaksanakan sholat di tempat terbuka. Dan saat ada orang yang penasaran dan bertanya tentang yang dilakukannya, Mangkubuhan menjelaskan bahwa yang dilakukannya adalah berdoa, memohon berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi hasil panen yang melimpah. Warga memang tak langsung mengikutinya, tetapi saat hasil panen Mangkubuhan benar-benar melimpah, tak sedikit warga yang minta diajari sholat dan memeluk agama Islam. Dengan cara yang santun dan membawa manfaat langsung seperti tersebut di atas, bahwa banyak warga yang bersimpati dan mengikuti ajaran Mangkubuhan. Sehingga dalam waktu singkat dia mendapatkan banyak pengikut. Nama Mangkubuhan semakin disegani sebagai pemimpin agama yang juga mengajarkan pertanian. Oleh para pengikutnya, dia mendapat julukan Ki Ageng Kedung atau sering disebut dengan nama aslinya Ki Ageng Mangkubuhan, namun lebih mudah dengan menyebut Ki Ageng Mangkubuhan. Dan akhirnya, nama harum Ki Ageng Mangkubuhan akhirnya terdengar oleh telinga Sunan Kudus. Mengetahui tanah di Kedung sangat subur, Sunan Kudus mengutus salah satu santrinya yang bernama Bramanti untuk mengirimkan bibit padi jenis raja lele dan cempak serta bibit tanaman tembakau. Akan tetapi, setelah sampai di Kedung dan menyerahkan bibit tanaman yang diberikan Sunan Kudus, Bramanti tak mau pulang ke pondok pesantren Klakahwangi, tetapi memilih mengabdi pada Ki Ageng Mangkubuhan. Setelah beberapa waktu, Ki Ageng Mangkubuhan mempercayakan Bramanti untuk menggarap tanah di desa Balongan atau Balong, serta menyebarkan agama di sana. Guys, alhamdulillahirobbilalamin, ziarah telah usai dan semoga tahlil yang kita telah bacakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi